Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Sukaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Roli di Mencekam, pastinya menceritakan email kamu yang kali ini akan membacakan sebuah cerita ya dari Miss Nona Miss. Namanya unik ya. Ya pokoknya itulah yang ngirimnya ya. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung aja ini dia menceritakan email kamu. Do you see what I see? Kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang pemuda yang namanya kita sebut aja Prambudi. Prambudi ini yang ngasih nama bapak saya ya. Katanya kalau anak laki-laki yang bapak sebut Prambudi ini, jadi ini bukan saudara ya. Bukan anak bapak, bukan. Cuma di kampung kita tuh ada seorang pemuda yang baik hati, berbudi luhur. Makanya bapak kasih nama pemuda ini Prambudi. Dan buat saya Prambudi adalah seorang kakak ya. Dan Prambudi ini bukan orang yang gak memiliki orang tua. Dia tinggal di belakang rumah kita ya. Persis ada orang tuanya Prambudi dan bapaknya Prambudi ini bekerja sebagai pengayuh becak yang memiliki 9 orang anak. Ya, yang jelas Prambudi ini sering banget dibully sama teman-teman di kampungnya dengan kata-kata yang kotor. Dan ya siapa yang gak marah ya, otomatis Prambudi digituin juga ngamuk gitu ya. Nah, Prambudi ini sering tidur di teras rumah kami. Ya kami sih gak marah ya, selama Kak Pram mau bersih-bersih lagi gitu setelah tidur di teras gitu ya. Dan ketika kami tanya kenapa Kak Pram kok nggak mau pulang ke rumahnya, katanya takut dengan ibunya. Ya udah, kata kami, kalau takut pulang bikin aja nih gubuk di belakang, jadi kayak rumah-rumahan kecil gitu buat kamu tidur beristirahat, biar nggak kepanasan dan kehujanan daripada di teras gitu kan, nanti kepanasan kehujanan. Jadi di belakang rumah kami tuh bapak punya tanah, dan tanahnya tuh cukup lah untuk bisa dibuat rumah-rumahan kecil berukuran sekitar ya 10 kali 4 meter lah. Kami memberi Prambudi selimut tipis dan kasur seadanya, beberapa pakaian dan peralatan mandi. Singkat cerita, akhirnya tinggallah Prambudi di sana. Ya sebenarnya keluarga kita juga bukan keluarga yang cukup gitu ya. Bahkan cukup aja tuh enggak gitu ya. Jadi ya kami cuma bisa ngasih apa adanya ke Prambudi. Makan juga ya, bahkan kadang Prambudi yang ngasih kita makan gitu ya. Oh iya, Prambudi ini dia suka bekerja serabutan ya. Jadi kayak ada yang hajatan dia bantuin gitu. Jadi dapat duit dari situlah, markirin gitu ya. Nah, ya pada suatu ketika kita nanya kan ke Prambudi, kenapa ngasih makannya ke keluarga kami gitu, padahal Prambudi punya orang tua di rumah dan keluarga gitu ya. Jadi pernah suatu malam, waktu itu
Prambudi lagi kelaparan di rumahnya. Waktu sebelum ikut kami ya di rumah kami, itu Prambudi minta makan sama ibu tirinya. Tapi bukannya malah dikasih makan, malah disiram pakai air termos gitu. Makanya kalau di sebelah kiri wajah Prambudi tuh ada bekas kayak luka luka bakar gitu ya. Jadi kelihatannya kalau dari deket itu agak nyeremin ya. Mungkin itu dia yang buat anak-anak lain jadi ngebully Prambudi. Ya pokoknya banyak perlakuan kasar yang sampai akhirnya Prambudi memutuskan untuk tinggal di gubuk di belakang rumah kita gitu ya. Ya waktu itu Prambudi dipaksa pulang sama orang tuanya gitu ya. Digeret, ditarik, diseret gitu ya. Dan kami cuma bisa melihat aja dari kejauhan karena memang yang berhak dari diri Prambudi adalah orang tuanya. Pulang ke rumah, Kak Pram itu mungkin tidak mendapatkan makanan yang baik, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya gimana ya, rumahnya sempit dan harus berhimpit-himpitan sama adik-adiknya yang banyak gitu ya. Dan sirkulasi udaranya juga nggak bagus karena rumah itu jendelanya kecil-kecil dan tidak terkena cahaya matahari. Qadarullah, Kak Pram sakit selama 3 bulan dan akhirnya meninggal dunia saat kami membawanya ke rumah sakit. Ya terlambat memang, dan itu pun harus bersih tegang dulu dengan bapak dan ibu tiri Kak Pram. Ibunya keluar-keluar dan sempat menyalahkan bapak dan ibu saya gitu ya. Padahal Pak RT dan orang-orang sekitar tahu kalau selama ini beberapa tahun Prambudi itu tinggal di gubuk yang dibuatkan oleh bapak dan Prambudi sendiri ya. Mereka berdua yang buat. Ya sedih banget waktu itu. Sempat merasa kehilangan sosok kakak ya. Dan Prambudi sering banget untuk menasihati saya. Katanya saya harus jadi anak yang rajin, bangun pagi, bantuin ibu, disayang ibunya. Itulah. Ya sebenarnya Prambudi itu kalau ngomong agak berantakan ya ininya kata-katanya gitu. Tapi saya karena sudah lama tinggal bareng Prambudi jadi saya hafal betul. Prambudi itu kan punya sepeda. Sepeda ini dibeliin sama bapak saya, bukan sepeda baru ya, sepeda second. Sepedanya warna merah dengan keranjang di depan sepedanya gitu ya. Prambudi sendiri yang pengen warna merah itu. Dan sepeninggal Prambudi, sepeda yang ada di rumah kami itu kita kembalikan ke orang tuanya Prambudi karena itu sudah menjadi milik Prambudi gitu ya, bukan jadi milik kita lagi. Ini di sini nih mulai seremnya. Jadi sepeda yang sudah dikembalikan ke orang tuanya Prambudi, anehnya setiap tengah malam saya dan orang tua saya mendengar suara keliningan sepeda ya, yang kami tahu betul kalau suara keliningan itu berasal dari rumah gubuk di belakang rumah kita yang tadinya tempat Prambudi tinggal di situ. Dan ketika kita ngecek ke belakang, gak tahu gimana ceritanya, sepeda itu terparkir di depan rumah gubuk tempat Prambudi tinggal gitu. Wah, aneh banget. Sampai suatu hari, karena saking penasarannya kami gitu ya, kami ini, saya dan bapak ibu gitu ya, mengintip dari jendela belakang. Dan yang kami lihat, sepeda itu bergerak sendiri. Seperti ada seorang yang
menaiki sepeda dan berjalan ke rumah gubuk di belakang. Wah. Dan waktu itu kayak seolah-olah kayak kepergok gitu ya, sepeda ini berjalan gitu ya. Kayak sepeda ini nih tahu gitu kita lagi memperhatikan di balik hordeng gitu. Dan tiba-tiba sepeda itu berhenti. Berhentinya tuh berdiri gitu loh ya. Jadi nggak jatuh gitu loh. Nggak ada orangnya. Berdiri. Dan kami benar-benar takut waktu itu. Kami menutup hordeng dan ya lebih memilih untuk tidak penasaran lagi gitu ya. Sepedanya berhenti aja gitu, kayak berdiri aja gitu. Dan paginya ya ketika cek, sepedanya ada di situ, ada di gubuk itu. Karena capek ya, kita tiap pagi harus ngembaliin sepeda itu, dan bahkan nih orang tuanya Prambudi mikir kalau kita tuh nyuri sepedanya tiap tengah malam gitu. Ya karena udah capek dengan keributan yang seperti itu gitu ya. Jadi bapak memutuskan untuk menjual saja sepeda itu. Oh ya, hari terakhir saking keselnya bapak gitu ya. Jadi ketika sepeda itu datang ke gubuk, bapak akhirnya keluar rumah tuh tengah malam, terus teriak, bapak teriak sendiri gitu. Udah nggak usah dibawa ke sini lagi sepedanya. Nggak ada lagi yang mau ngurusin kamu di sini, kata bapak kayak gitu. Kamu pergi aja dengan tenang, katanya gitu. Bapak masuk lagi dengan nangis. Terus ibu saya menghampiri dan bapak meluk ibu gitu. Sedih banget sih waktu itu ya. Ya, akhirnya sepeda itu dijual dan uangnya digunakan untuk biaya sekolah adik-adiknya Prambudi. Dan itu pun sudah menyetujui orang tuanya Prambudi gitu ya, menjual sepeda itu di pasar. Dan bahkan bapak menghancurkan gubuk kayu yang pernah ditinggali oleh Prambudi, dibantu Pak RT, dan memberikan material-material kayu dan sengnya ya itu ke orang lain. Dan kami semua berderai air mata saat itu ketika gubuk itu dihancurkan. Dan tibalah di satu cerita yang terakhir. Ini di suatu hari, waktu itu saya pulang kesorean ya karena hujan gerimis dan juga banyak kegiatan di sekolah. Keluar dari sekolah itu jam 5:15 sore. Anak-anak lain dijemput ya, tapi bapak saya ini belum datang nih waktu itu. Dan saya tiba-tiba teringat kalau bapak tuh masuk kerjanya siang dan pulangnya malam gitu. Jadi otomatis oh iya ya, berarti bapak nggak bisa ngejemput saya. Ya udah, akhirnya saya berjalan pulang dan sampai maghrib ya, ketika di jalan saya ini melewati sebuah kolam teratai gitu. Dan dari seberang kolam teratai terdengar suara keliningan sepeda ya, suara keliningan gitu. Dan saya hafal betul itu suara keliningan sepeda Prambudi. Dan sepeda merah itu melintas percis, mirip sekali dengan sepeda Kak Prambudi yang sudah dijual. Tapi ya wajar aja, sepeda itu dinaikin orang. Dan dijual, dinaikin orang, ya wajar aja. Mungkin itu orang gitu ya, orang yang beli sepedanya gitu. Dan dijualnya juga sama, yang belinya itu sama orang daerah sekitar juga gitu. Tapi hingga pengendara sepeda itu menoleh, merinding ya. Saya bisa pastikan kalau seseorang
itu wajahnya benar-benar menyerupai almarhum wajah Prambudi. Dia melambaikan tangan dan tersenyum, kemudian menghilang di balik tikungan jembatan tempat biasa Prambudi memancing belut dan mencari keong sawah. Wallahu alam. Yang jelas, orang yang sudah meninggal sudah tidak mungkin lagi bisa ada di muka bumi. Hidup lagi gitu, tidak mungkin. Mungkin itu sosok jin yang menyerupai mungkin. Wallahu alam. Dan itulah cerita tentang Prambudi di Mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan ditunggu juga buat warga desa Sukawodi semua yang punya cerita atau pengalaman horor, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman bapaknya, orang tuanya, atau teman-temannya. Silahkan dikirimkan aja, baik rekaman audio maupun tulisan ke email ya, ke alamat emailnya di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit, sampai ketemu lagi di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.